PDI Perjuangan bukan cuma kepada pemuda Pancasila, itu ada seluruh lapisan warga pasti mendukung semuanya menggunakan hak konstitusionalnya. Ya, tidak ada satupun instruksi dari partai untuk menghalang-halangi atau mencegah teman-teman pemuda Pancasila untuk menggunakan hak konstitusional, baik dalam menyampaikan pendapat maupun sampai menggunakan pendekatan hukum misalnya. Ya, jadi kami menghargai akan demonstrasi yang tidak tertib, ya, bahkan melakukan penyerangan kepada petugas kepolisian yang mengamankan kegiatan demo. Ya. Dalam demo tadi, ya, satu anggota Polri atas nama AKBP Carlos Kelly dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro, ya, mengalami luka-luka yang cukup serius. Saya ingin menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Saudara Junimar Girsang, anggota DPR RI, fraksi PDI Perjuangan, adalah sebuah kalimat yang sangat tidak patut, tidak pantas, tidak elok, dan menyakiti perasaan mulai dari Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila sampai dengan pengurus wilayah. Jadi, saya secara resmi Sekretaris Jenderal Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya atas terjadinya insiden yang sebenarnya tidak kita harapkan pada saat itu. Siapapun tidak mengharapkan lah. Dan saya memang sudah menghimbau, tapi di seluruh Indonesia, di beberapa provinsi melakukan aksi yang sama sampai hari ini dan mungkin minggu depan sampai Pak Junimar mengucapkan permintaan maaf dan tidak. Pemuda Pancasila gamuk bawa senjata tajam hingga keraya polisi riaubook.com. Ormas Pemuda Pancasila melakukan aksi demonstrasi hingga berbuah amukan yang mengakibatkan seorang anggota kepolisian luka setelah dikeroyok gerombolan loreng orange itu. Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Japto Suelisio, Suarjo Marno, mengatakan anggotanya akan terus mendemo anggota DPR Junimar Girsang. Anak-anak akan terus demo sampai dia minta maaf secara nasional, kata Japto dikutip dari majalah Tempo edisi 11 Desember 2011. Kata Japto dikutip dari majalah Tempo edisi 11 Desember 2021, Japto mengatakan Junimar semestinya tidak meminta maaf hanya di satu media, tapi bicara ke semua stasiun TV. Sebekana politikus PDI Perjuangan itu, Japto mengatakan organisasinya jadi dikaitkan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo. Soal pejabat polisi, jangan sowan ke ormas bermasalah. Japto menegaskan bahwa ormas yang bermasalah adalah ormas yang sudah dilarang pemerintah. Di Pemuda Pancasila, kata dia, pengurus baru yang terpilih wajib datang ke Kapolres atau Kapolda dan pejabat TNI setempat untuk audiensi memperkenalkan diri dan cerita program. Kami akan mitra pemerintah, ujar dia. Junimar Girsang sebelumnya mendesak Kementerian Dalam Negeri menerbitkan ormas yang kerap merusakkan masyarakat. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI ini mengeluarkan pernyataan itu untuk merespon bentrokan antar ormas Forum Betawi Rampung dengan Pemuda Pancasila yang terjadi di Ciledug, Kabupaten Tangerang. Sebelumnya juga terjadi bentrokan serupa antara FBR dengan PP di Jakarta Barat. Tak terima dengan pernyataan itu, ormas yang identik dengan warna loreng orange hitam ini menggelar demo di depan DPR pada 25 November 2021. Aksi unjuk rasa itu berakhir ricuh karena beberapa anggota Pemuda Pancasila melakukan tindakan anarkis hingga kedapatan membawa senjata tajam dan mengeroyokkan seseorang. Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Japto Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Japto Suelisio Suarjo Marno mengatakan anggota akan terus mendemo anggota DPR Junimar Girsang. Anak-anak akan terus demo sampai dia minta maaf secara nasional. Kata Japto dikutip dari majalah Tempo edisi 11 Desember 2021. Japto mengatakan Junimar semestinya tidak meminta maaf hanya di satu media, tapi bicara ke semua stasiun TV. Sebab karena politikus PDI Perjuangan itu, Japto mengatakan organisasinya jadi dikaitkan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo soal pejabat polisi jangan sowan ke ormas bermasalah. Japto menegaskan bahwa ormas yang bermasalah adalah ormas yang sudah dilarang pemerintah. Di Pemuda Pancasila, kata dia, pengurus baru yang terpilih wajib datang ke Kapolres
atau Kapolda dan pejabat TNI setempat untuk audiensi memperkenalkan diri dan cerita program. Kami kan mitra pemerintah, ujar dia. Junimar Girsang sebelumnya mendesak Kementerian Dalam Negeri menertibkan ormas yang kerap meresahkan masyarakat. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI ini mengeluarkan pernyataan itu untuk merespons bentrokan antar ormas Forum Betawi Remput dengan pemuda Pancasila yang terjadi di Ciledug. Kabupaten Tangerang sebelumnya juga terjadi bentrokan serupa antara FBR dengan PP di Jakarta Barat. Tak terima dengan pernyataan itu, ormas yang identik dengan warna loreng orange hitam ini menggelar demo di depan DPR pada 25 November 2021. Aksi unjuk rasa itu berakhir ricuh karena beberapa anggota pemuda Pancasila melakukan tindakan anarkis hingga kedapatan membawa senjata tajam dan mengeroyok seorang polisi. Pengamat menyebut pernyataan Gubernur Banten melukai hati buruh. Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus, Rahadiansyah, menilai pernyataan Gubernur Banten yang menyuruh pengusaha untuk mencari pegawai baru adalah tindakan yang tidak berperasaan. Trubus mengatakan pernyataan yang dikeluarkan Gubernur Banten Wahidin Halim kontraproduktif. Trubus menegaskan hal tersebut mengesankan keberpihakan Gubernur Banten kepada pengusaha. Padahal menurutnya banyak cara yang dapat dijadikan solusi untuk para buruh, meskipun belum ada jawaban dan belum tentu disetujui. Trubus mengatakan hal tersebut tidak melukai dan menyakiti masyarakat. Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai pernyataan Gubernur Banten yang menyuruh pengusaha untuk mencari pegawai baru adalah tindakan yang tidak berperasaan. Dia berharap paling tidak Gubernur Banten harus mampu mengeluarkan kebijakan yang sifatnya memberikan bantuan kepada buruh yang membutuhkan. Misalnya memangkas anggaran APBD. Begitulah ungkapnya. Buruh Banten geram dengan pernyataan Gubernur Wahidin Halim terkait dirinya yang konsisten dengan keputusannya soal kenaikan upah minimum kota kabupaten. Diketahui Wahidin meminta pengusaha untuk cari karyawan lain apabila karyawannya atau buruh tak mengikuti aturan soal kenaikan UMK 2022. Presidium Aliansi Buruh Banten Bersatu AB3, Maman Nuriman, mendesak WH merevisi surat keputusan SK kenaikan UMK sebesar 5,4%, kemudian meminta maaf kepada buruh atas pertanyaannya yang dinilai telah menghina dan melecehkan buruh dalam menuntut hak atas UMK. Kami dari buruh mengutuk dan mengecam dengan keras ucapan Wahidin Halim. Pasalnya Wahidin Halim dengan sengaja telah melecehkan dan menghina perjuangan kaum buruh dalam menuntut kenaikan upah yang layak, ujarnya Rabu 8 November. Wahidin Halim dengan serampangannya mengatakan silakan saja pengusaha mencari pegawai baru jika karyawannya tidak mau dengan gaji yang sudah ditetapkan oleh Pemprov. Gubernur juga mengklaim bahwa ada banyak pengangguran yang mau dibayar 2,5 juta sampai 4 juta, tambah Maman. Kata dia bahkan WH juga membeberkan kalau gubernur hanya 2 juta. Padahal menurut Maman Risa Senas Fitra, gaji Gubernur Banten adalah masuk 10 besar gaji tertinggi gubernur di Indonesia. Nomor 7 yaitu sekitar 2,99 juta per bulan. Pernyataan tersebut ia sampaikan pada awak media saat acara penyerahan DIPA ke pemerintah kota kabupaten di Pendopo Lama Gubernur Banten, Gedung Negara Pemerintah Provinsi Banten, Serang Senin 6 Desember. Menurut Maman, hal tersebut akan berdampak luas pada pemenuhan kebutuhan hidup yang layak bagi kaum buruh, apalagi di tengah kondisi melonjaknya harga kebutuhan pokok, tarif dasar listrik, hingga sewa kontrakan. Kenaikan upah yang jauh dari kata layak sudah dapat dipastikan akan membuat kaum buruh terjerumus dalam situasi dan kondisi yang semakin sulit. Kata Maman, kemiskinan kaum buruh yang terstruktur bukanlah takdir dari Tuhan, melainkan ini disebabkan oleh kebijakan politik upah murah dan rendah sehingga kaum buruh selalu terbelenggu oleh kemiskinan dan ketertindasan yang berkepanjangan. Sehingga dengan Kep Menaker nomor 13 tahun 2012 tidak akan merumuskan upah layak bagi kelas pekerja Indonesia. Belum puas dengan Kep Menaker nomor 13 tahun 2012, para pemodal dan pemerintah masih mencari-cari cara agar upah bisa ditekan serendah-rendahnya.